Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedekah itu ya kan ada tiga macam ya: jis, zakat, infak, sedekah. Lihat, semua itu kesamaannya sesuatu yang dikeluarkan dari si hamba Allah, baik tenaganya, baik pikirannya, terutama hartanya. Itu zakat, infak, sedekah, sesuatu yang dikeluarkan darinya. Kalau zakat sudah ditentukan oleh Allah ukurannya. Kalau sedekah disebut dengan kelebihan harta. Kelebihan harta, sedekah. Zakat sudah, lain-lain sudah, pengen bantu orang, sedekah. Kalau infak itu masih ada tuntutan sebenarnya. Infak itu, jenengan ngaji ini butuh infak. Nang masjid wudu di sini, nang masjid ono AC nih, ono lampu nih, sampean kudu bayar, itu namanya infak. Sampean nyekolahno anak, bayar SPP, ini kok infak. Bukan zakat, infak. Dan belum sedekah itu. Sedekah itu kelebihan. Infak sudah dilakukan, makanya suami memberikan infak untuk istrinya, nafkah. Nah, nafkah kan ada macam, nafkah lahir, nafkah batin. Di sedekah itu adalah, sedekah harta adalah harta non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Itu sesuai dengan peraturan Basnas nomor 2 tahun 2016. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari namanya sedekah benar, orang benar ini Masya Allah. Sifat Nabi itu kan sidik, sidik, amanah, tabligh, fatwana. Insya Allah orang-orang yang bersedekah itu orang yang sangat amat amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Ramadan ini kan hubungannya nanti zakatnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat jiwa, supaya jiwa kita ini dibersihkan, disucikan oleh Allah. Juga biasanya dijadikan momentum untuk zakat harta, zakat mal, supaya gampang ngitungnya Ramadan tahun lalu sampai Ramadan sekarang, namanya ketemu haul setahun. Neono selama 1 tahun simpanannya sekitar harga nilai 86 gram emas. Pinten 86 gram emas? Per gramnya pinten? Ketemunya berapa tuh duitnya tuh? 2,5% wajib dikeluarkan zakatnya. Nah itu. Akeh utang ya Pak Ustadz. Alhamdulillah, orang yang berhutang tidak wajib zakat. Loh, kalau ngitung gini sebagai umat Islam nggak ada yang zakat. Duwe utang kabeh. Makanya Basnas ini sekarang sedang ngorek-ngorek zakat profesi, zakat gajian loh, zakat profesi, dan dikeluarkannya setiap bulan. Itu keluar dari aturan yang asli. Namanya zakat itu kan 1 tahun haul ketemu nisab jumlahnya, gitu kan? Nah ini dikeluarkan setiap bulan, maksudnya tuh biar gampang, gitu kan? Apalagi dokter yang praktek pasiennya wakeh, itu kalau ngenteni tahun kakean nih, gue eman mengeluarkannya. Kalau perlu harian dia.
Itu sesuai dengan apa namanya ya, al-adah. Mana yang kira-kira paling, intinya begini, sesuatu yang dikeluarkan namanya infak, sedekah, zakat, wes terserah. Allah ingin manusia itu tidak pelit. Pokoknya ada yang dikeluarkan dari tubuhnya, dari jiwanya, dari hartanya, ada yang dikeluarkan untuk agama Allah. Intinya itu, jangan jadi manusia pelit intinya. Entah masuknya ke zakat, entah masuknya ke infak, entah masuknya ke sedekah. Karena ada orang yang tanya, zakat profesi tiap bulan niku, oh poso ono zakat tiap bulan ya. Ya wis terserah, pokoknya awakmu ono sing dikeluarno dari awakmu. Kon jenengi sedekah, zakat wis terserah, Allah Maha tahu. Gitu. Nah, cuma yang punya keyakinan ya sesuai ukuran. Nah, mungkin direferensikan, Pak, dianalogkan dengan apa, zakat pertanian. Orang bertani itu setiap panen, Pak, wajib dikeluarkan zakatnya kalau mencapai nisab. Gitu. Itu panen lah, panenannya pegawai ya tiap bulan. Itu maksudnya, ke situ. Lah orang bertani loh 10% zakatnya. Kalau menggunakan pengairan bayar 5% zakatnya. Zakat profesi 2,5%, murah. Padahal orang bertani, masya Allah, susahnya kayak mana. Gak karuan dia dapat untung, belum bayar itu kulinya dan sebagainya, pupuknya dan sebagainya, kena zakat. Itu makanya zakat profesi itu ya pas wayai gajian itu wayai panen, direferensikan ke situ. Intinya sebenarnya jangan sampai ada manusia kelalaian. Mosok selama jadi orang Islam gak pernah zakat. Sebab apa? Ono utang, orang berutang kan gak kena zakat gitu. Selama jadi orang Islam akhirnya tidak zakat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi amalan zakat, infak, termasuk sedekah yang kita bahas ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang bersedekah itu, Pak, tidak perlu ikhlas. Ayo, pengumuman, gak perlu ikhlas. Saya mau sedekah nunggu ikhlas, gak sedekah-sedekah, Pak, seumur-umur. Ikhlas gak ikhlas sedekah. Ikhlas gak ikhlas bantu. Insya Allah sedekahmu, bantuanmu bermanfaat bagi orang lain. Misalkan ya, apa namanya, ternyata aku nggak ikhlas ya, tapi bagi orang yang menerimanya, terima kasih Pak, aku jadi iso mangan, udah telung dino nggak mangan, manfaat sekali Pak. Dia bersyukur, doa ke Allah, ya Allah muka-muka uang itu tambahin rezekine, padahal nggak ikhlas ngasihnya itu. Jadi untuk urusan bantu membantu, infak, sedekah, zakat, tidak perlu ikhlas. Yang perlu dikeluar nih. Kalau itu ikhlas berarti memang hatinya sudah bersih. Gitu, maksud saya itu. Kalaupun tidak ikhlas, ya itu kudu itu. Gitu. Sehingga Allah dalam surat Al-Baqarah 271, jika kamu menampakkan sedekahmu, terang-terangan sedekah, maka itu baik sekali. Boleh Pak, sedekah ditampakkan nih, nggak takjil kata, oh apa ya kubu, bikin rawon untuk buka puasa jamaah masih lalesan, nopo dia kubu santai me gule, masya Allah, kelihatan boleh. Jika menampakkan sedekahmu itu baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi jangan sibuk ada orang infak terang-terangan, sampean yang sibuk Allah paling ria, paling pengen dipuji, paling ya nggak apa-apa wes.
Wong wis jelas beramal sampean sing ngecap tok. Itu. Para jamaah yang dikatakan Allah. Yang kedua, sedekah itu sesuatu yang dianjurkan oleh Allah di setiap waktu. Bahasa memang kadang begini Pak, zakat itu kadang menggunakan istilah sedekah. Khudh min amwalihim sadaqah. Muhammad, ambillah harta mereka itu sedekahnya, maksudnya zakat. Khudh min amwalihim sadaqah, pakai kata-kata, pakai kalimat sedekah, bukan khudh min amwalihim zakatan, bukan sedekah. Nah, sedekah di situ diartikan sepakat para ulama ada zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Orang yang rajin infak sedekah atau zakat, tutahhiruhum, itu akan membersihkan harta mereka, wa tuzakkihim biha, dan akan mensucikan hati mereka. Orang itu Pak kalau dermawan, tetangga itu ikut merasakan Pak. Panjenengan lungo keluar kota untuk beberapa hari, ninggalkan rumah, tetangga itu jagain rumah loh Pak. Kenapa? Iki wong api, iki wong loman, dermawan, ikut hatinya bersih, ikut jaga. Jangan sampai ada orang yang nggak dikenal masuk, apalagi ada pohon-pohonnya rindang, ada rambutannya, ada apa, sudah mulai mau mateng itu, dia jaga. Jangan sampai ada orang yang ambil. Tapi kalau orang itu pelit Pak, dienteni metune Pak. Kapan lagi lu mau luar kota? Tak enteno iku, rambutannya tak panen, kapok. Kenapa? Ya mereka tidak terjaga hatinya. Sebab apa? Uang iki anjene uangnya pelit, kudu iki. Jadi orang itu jadi tidak bersih hatinya. Maka orang dermawan itu hati-hati orang-orang itu dibersihkan Allah. Hatinya itu bersih. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha.